Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Permatasari dengan NIM 21501015. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang politik hukum internasional di Amerika. Amerika memiliki peran penting dalam dunia internasional. Hal ini tidak dapat dipungkiri dan dibuktikan dengan keterlibatan Amerika dalam hampir seluruh masalah dan isu besar yang terjadi di dunia ini. Keterlibatan ini terlihat dari keikutsertaan Amerika dalam forum-forum regional, internasional, dan juga partisipasinya dalam berbagai institusi internasional. Pengamat-pengamat politik seiring berjalannya waktu telah mendeskripsikan peran Amerika di dunia pasca Perang Dunia Kedua dengan berbagai nama, di antaranya adalah superpower, leader of the free world, dan global leader. Peran Amerika sebagai global leader di dunia hadir terutama dikarenakan kebijakan luar negerinya yang internasionalis. Sebuah kebijakan yang bersifat global yang bertujuan untuk kebaikan banyak pihak. Kebijakan luar negeri yang membangun peradaban liberal internasional, kebijakan yang mengejar kekuasaan sebesar-besarnya, oleh karenanya disebut juga sebagai kebijakan yang mengejar hegemoni dunia. Ada beberapa komponen dan elemen yang kemudian terimplementasi menjadi kebijakan internasionalis Amerika pasca Perang Dunia Kedua, di antaranya adalah penciptaan dan pertahanan tatanan internasional liberal serta pertahanan dan promosi kebebasan, demokrasi, dan hak asasi manusia. Yang pertama itu menciptakan dan mempertahankan tatanan internasional liberal, yang kedua mempertahankan dan mempromosikan kebebasan, demokrasi, dan hak asasi manusia, dan yang ketiga perilaku Amerika terhadap organisasi internasional. Dalam menganalisa dinamisasi sikap Amerika terhadap organisasi internasional setidaknya dapat dibagi menjadi dua faktor. Pertama yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kedua faktor ini kemudian dapat berkaitan satu dengan yang lainnya. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal yang mempengaruhi sikap Amerika terhadap sebuah organisasi internasional dapat dilihat pada tingkatan masyarakat dan juga negara, dan terkadang di antara keduanya. Yang kedua itu faktor eksternal. Faktor eksternal selain faktor internal, faktor eksternal dianggap juga berperan dalam mempengaruhi perilaku Amerika terhadap organisasi internasional. Dan Amerika terhadap organisasi internasional sangat mungkin dipengaruhi secara eksternal oleh lingkungan eksternal itu sendiri. Lebih tepatnya posisi Amerika di lingkungan internasional, ada 4 faktor yang membutuhkan perhatian khusus, yaitu distribusi kemampuan materi internasional, konteks normatif internasional, usaha diplomatik pemerintah lain, dan performa organisasi internasional itu sendiri. Sebagai sebuah negara yang dominan, Amerika memiliki kapasitas sumber daya serta kekuatan yang cukup untuk memberi pengaruh yang signifikan kepada sebuah organisasi internasional. Hampir seluruh organisasi internasional yang bersifat regional serta PBB tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk merespon ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional apabila tanpa bantuan Amerika. Pada akhirnya, dampak yang dapat diberikan Amerika terhadap organisasi internasional akan kembali pada pembahasan hegemoni yang dimiliki olehnya. Kemampuan Amerika sebagai hegemon untuk menggunakan dimensi-dimensi kekuatan atau power, yaitu mengaktifkan atau tidak mengaktifkan atau enabling as well as disabling, dan kemampuan untuk mengatur agenda atau the ability to control agendas. 42 menjadi salah satu alasan besarnya dampak yang dapat ia berikan terhadap sebuah organisasi internasional, baik menggunakan cara-cara tekanan ataupun tidak. Dalam hal ini, pembahasan mengenai hukum politik internasional Amerika mungkin secara singkat, sebab mengingat durasi yang sekiranya tidak cukup untuk mengkaji materi politik hukum internasional dalam negeri Amerika Serikat, mungkin hanya beberapa penjelasan yang minim sekiranya cukup memenuhi tugas pengganti MIT hari ini. Jika masih ada yang seharusnya dibahas,
lebih mendalam, mungkin saja poin penting yang saya masukkan untuk memenuhi tugas kali ini. Materi ini dikaji dalam beberapa jurnal yang menjadi referensi saya untuk membahas beberapa pula literasi dan doktrin. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.